warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda di suasana pagi hari ini. Seperti biasa dalam acara Mata Air. Semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu meminta kepada Allah untuk senantiasa mendapatkan perlindungan dalam menjalani kehidupan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan lanjutkan dialog tentang apa saja syarat diterimanya syahadat kita. Ya, kalimat syahadat adalah kalimat yang sudah tidak asing bagi kita sebagai seorang muslim, karena ini merupakan pintu pertama atau dasar bagi kita yang mengaku seorang muslim memahami kemudian bisa mengamalkan semua apa yang diajarkan dalam Islam. Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio bersama saya, yaitu Ustadz Haji Abdul Latif Khan. Yuk kita jumpai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu kembali pagi hari ini, Ustaz. Saya dan kita juga, alhamdulillah. Pemirsa kita yang ada di Sumatera ya, dan juga Aceh yang selalu setia menyaksikan Mata Air, terutama Aceh ketika itu Sumatera juga. Iya. Sumatera, Aceh. Sumatera dan Aceh. Maksudnya seluruh Sumatera. Seluruh Sumatera. Ustaz lebih tahu ya. Baik. Karena enggak agak sedikit saya panjangi. Karena kalau sebut Aceh lagi jadi macam anekdot dulu Aceh merasa tidak bagian gitu kan. Tidak bagian dari Sumatera. Sekarang dia bagian dari Sumatera, bagian dari Indonesia gitu. Iya. Iya, baik. Ustadz, ini satu pembahasan yang sangat penting untuk kita pahami. Lagi-lagi Evi memang mengatakan ini sangat penting ya Ustadz ya, karena ya memang Ustadz menegaskan kepada kita ini merupakan fondasi atau dasar kita. Ketika syahadat ini kita ucapkan, dan tidak sekali kan Ustadz ya, kita mengucapkan syahadat itu minimal kita 5 kali. Nah, apakah ini sudah merupakan sebuah jaminan buat kita ketika berulang-ulangan kita ucapkan syahadat itu? Apakah sudah bisa menjamin bahwa kita itu mampu melaksanakan apa yang kita syahadat, apa yang kita ikrarkan itu berupa syahadat itu, Ustaz? Persyaratan apa lagi? Kemarin kan Ustaz kan mengatakan ilmu ya. Ilmu di sini baru dibahas satu akidah ya syaratnya. Nah, akidah di sini kan menyangkut masalah ketuhanan. Nah, bagaimana kita bisa atau Al-Qur'an menginformasikan kepada kita tentang bagaimana Allah memperkenalkan dirinya gitu kepada kita. Baik. Saya masih akan membahas ilmu ini supaya kita bisa tuntas untuk melihat bahwa ini syarat pertama penting dan sangat urgen ketika kita membincangkan syahadat, bahwa ketika dalam Quran di surat Ibrahim Allah membuat perumpamaan kasyajaratin thayyibah, kalimatin thayyibah kasyajaratin thayyibah. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Kalimatun thayyibah bimakna la ilaha illallah. Pohon yang baik. Nah, ilustrasinya adalah ketika bicara akar dia menghujam ke bawah. Nah, sekarang saya ingin sampaikan bagaimana kita bicara filosofi akar yang menghujam ini. Tidak, kita harus bisa memperhatikan bahwa ternyata struktur atau komponen pembangun hati dalam diri manusia itu, kalau kita belajar dari pendekatan ulum as-suluk wa tarbiyah, maka dia ada 4 makomnya. Yang paling dalam itu namanya lub atau lubuk hati, di atasnya ada fuad atau nurani, di atasnya ada qalbun atau hati seperti yang kita pahami, dan yang paling luar adalah namanya sadar. Nah, sadar ini dada begitu ya, sesak dadaku dan sebagainya. Jadi kalau kita bayangkan dalam sebuah bentuk tuh seperti ini, lama-lama meruncing dia. Sama dengan pondasi satu bangunan gitu, dia ada komponen pasir, ada komponen semen, batu, besi dan sebagainya. Ya. Jadi di mana sebenarnya bersarangnya akidah harus supaya dia tidak goyang. Tapi jangan lupa ya, dia memang bisa tidak goyang, tapi dia tidak berfungsi nanti. Dia bisa hanya menjadi, kenapa? Karena dia tersandra dalam ruang itu. Dan nah, ini yang sedang akan mau saya sampaikan supaya jangan menghayal-hayal kita. Jadi sadar adalah halaman pertama hati, yang di ruang pertama ini setan malaikat bisa masuk di situ. Jadi inilah tempat di mana hati kita cepat sekali berubah suasananya. Ya, ada sesuatu yang menakutkan, kita cemas. Ada sesuatu yang menggembirakan orang, kita gerem karena ada penyakit dengki di dalam diri kita gitu. Dan macam-macam, jadi ujub, ria, stres, sombong, cemas. Adanya di sadar. Makanya seringkali orang kalau punya masalah yang sakit itu
Sodernya itu. Nggak kayak nangis lagu-lagu itu, bukan sakitnya itu. Sakit di sini. Ya, maksudnya yang sakit itu di dadanya gitu kan. Ya. Jadi ketika dia yang sakit itu adalah di dada dalam makna sadar, maka Islam mengajari kita untuk melakukan proses terapi terus-menerus supaya kita sadar itu berada dalam posisi salamah, lapang dada selalu. Damai, tenang. Alam nashrah, bukankah kami sudah membuat mudah laka sadrak, bagimu dadamu. Artinya apa? Ketika sadrak atau dada Nabi SAW mudah itu atau dalam kondisi lapang terus, itu maksudnya Nabi sudah tidak terkontaminasi sebab-sebab yang masuk ke dalam dada itu. Jadi kalau datang pujian, tidak membuat jalannya lebih cepat, atau dihina tidak membuat dia berhenti. Kenapa? Karena dia sudah fokus dengan apa yang harus dia kerjakan. Jadi kayak kita buat usaha dagang, kemudian kita mendesain tempat dagang kita seperti yang kita yakini, kemudian banyak mulut yang mengatakan ini nggak cocok, ini harus begini, ini harus begini. Nah persoalannya sekarang mau bilang apapun, desain ini pertama aku yakin, kedua pemilik modalku memang nyuruhku buatnya kayak gini. Dan dia sudah melakukan survei yang cukup untuk melihat bahwa memang harus begini ini aku berjalan atau buat desain warung saya atau desain toko saya gitu. Ya, ketika saya memberi masukan ke sebuah perusahaan, wah ini karakter yang kalian bangun tidak boleh begini dong. Loh, Pak, bukan apa-apa. Kami tahu ini lemah. Tapi sistem yang sudah dibangun oleh perusahaan dalam pembentukan karakter memang harus begini. Jika ada masukan menunjukkan kekurangan, kami hanya bisa berubah atau merubahnya setelah datangnya anggaran baru dan macam-macam. Kan begitu ya. Jadi proses-proses yang seperti ini sebenarnya ya kayak begitu juga. Jadi seorang mukmin ketika saudaranya berada dalam kontrol lubuk hatinya, yang artinya cahaya yang memancar dari sana itu adalah cahaya yang terus lurus sampailah ke tingkat saudaranya, maka di titik inilah wajar kalau seorang mukmin akan disebut dengan ajaib. Kenapa? Karena suasana hatinya tidak terganggu dengan suasana di luar hatinya. Ada sebuah proyek besar yang sedang ingin dia telurkan untuk menjadi perilaku dia. Dan dia tidak mau terkontaminasi dengan pendapat-pendapat yang datang dari luar. Karena dia sudah punya ilmu bahwa Allah memang menyuruh dia menjalankan Quran ini. Dan dia tidak mau ditambah dan dikurang dari situ, kecuali memang Allah memberikan pembenaran terhadap penambahan dan pengurangan. Ketika ruang-ruang di Quran itu memang ada ruang-ruang yang membutuhkan penjelasan tambahan dari sisi logika kemanusiaan kita. Nah ini catatan yang patut kita perhatikan. Nah jadi artinya kalau mau saya artikan secara lebih sederhana saja bahwa seorang nanti yang memiliki akidah yang benar atau syahadat yang benar dalam melakukan kejujuran atau dalam mengoperasionalisasikan kejujuran, dalam mengejawantahkan kejujuran, dia tidak terkontaminasi dengan informan-informan yang tidak dibenarkan seperti nafsu dan setan. Mungkin nafsu akan bilang, wah ini kalau jujur terus nggak bisa dapat apa-apa ini kita. Bagaimana kita bisa beli mobil? Bagaimana kita bisa beli rumah? Ini namanya kayak begini Anda nggak tepat dong di posisi ini. Ini ruang publik, ini ruang di mana kita menjadi pejabat. Kalau modal kita cuma gaji kita saja dan sebagainya, nggak bisa hidup kita. Tuntutan masyarakat datang. Masyarakat tidak mau tahu kita itu punya duit atau tidak. Tahu mereka kita itu pejabat. Kalau kita main-main sikit nggak apa-apa. Tapi karena dia tidak terkontaminasi oleh itu, dia tidak peduli. Itu yang dimaksud dengan alam nashrah laka sadrak. Bukankah di saat ketika kau sakit sekali diperlakukan oleh umat ini, itu juga tidak mengganggumu dari dekat dan menjalankan dakwah ini terus-menerus? Mereka pernah melempari kotoran ke atas tubuh Nabi. Mereka pernah melempari batu kepada Nabi. Mereka pernah bilang Nabi itu gila, Nabi itu penyihir, Nabi itu pendusta. Mereka pernah usir Nabi isolasi di satu tempat untuk kemudian hanya makan rumput-rumput saja dalam tempo 2 tahun lamanya. Tidak mengganggu Nabi. Kenapa? Dia punya dada yang sudah lapang. Ya. Kalau kita punya dada yang sempit itu, kalau kita tinggal di kota-kota besar, itu ngetes suasana keimanan, suasana kenyamanan hati kita itu di jalan raya itu. Ya, tiba-tiba lagi nyalip kendaraan, ada motor nyalip, ada mobil nyalip. Kita tahu betul yang itu dilakukan dengan cara yang tidak benar. Ini rasanya mau buru-buru buka kaca itu cari di mana ini apa tombol. Padahal kalaupun kita marah gitu, mungkin dia sudah tidak dengar lagi. Iya, mau kita marah-marah. Ya, saya baru kemarin saya ngalamin itu, ketika tiba-tiba muncul dari depan motong ke sana. Kita kesel. Saya diam aja gitu. Kenapa?
sambil memang ini udah marah kali nih, ngomel pun awak dia nggak dengar, ya sudahlah biar aja lah gitu kan. Kenapa dia udah jauh lari ke sana? Ngapain kita ngomel hanya untuk melontarkan kekesalan kita itu saja begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan jadinya unik kepribadian begini. Kenapa? Karena dia bisa merespon semua perilaku-perilaku yang cenderung bisa menghentikan dia dengan respon positif sehingga dia tetap berjalan. Karena kalau istilahnya seorang tidak bisa atau tidak akan merubah posisi dan kedudukan dia di hadapan Allah cuma karena dia dipuji atau dicela oleh orang lain. Bagaimana penolakan begitu besar daripada Nabi Allah seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan Allah tetap tidak cabut jabatan dia sebagai nabi. Bukan karena apa-apa, karena tenangnya dia menghadapi itu semua dan fokusnya dia pada pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dia lakukan. Seharusnya sama seperti itulah kita dalam bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, keinginan besar kita adalah Allah memberi ridhonya, Allah membuat kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat, Allah masukkan kita ke surganya satu hari kelak, dan dia sudah bilang sama kita bahwa realisasi dari syahadat ini akan kau hadapi situasi-situasi yang tidak selamanya akan menyenangkanmu. Mungkin kau akan menghadapi situasi sulit, mungkin kau akan dicopot dari jabatanmu, mungkin kau akan dituduh tidak ikhlas, mungkin kau akan dituduh sebagai orang yang sok alim, sok suci dan sebagainya. Mungkin segala kemungkinan tuduhan-tuduhan tidak mungkin saja tidak datang dari orang-orang yang mungkin memusuhimu, tapi juga menyertaimu dan bersamamu di jalan dakwahmu. Maka seorang yang memiliki akidah yang sehat, dia tidak akan mengalami goncangan-goncangan itu. Sama seperti anak lah. Kita di rumah kalau membesarkan anak, enggak sekali dua kita juga ditepuk anak kita. Masih dia baru belajar jalan mungkin atau belajar. Kadang ada anak yang punya waktu. Saya punya 9 anak, jadi saya cukup pengalaman dan cukup representatif untuk 9 karakter, cukup representatif lah. Karena ada anak yang ketika dia belajar, mohon maaf saya, membuang ludah. Rupanya tempat buang ludahnya wajah uminya sama wajah orang tua. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Dan apakah kita akan marah? Kemudian menghentikan sayang kita, memutus cinta kita sama dia, dan mengatakan cari orang tua lain selain aku karena nggak pernah aku bayangin kau kurang ajar kayak gini. Padahal yang kita ngomongin gitu pun menunjukkan ketololan kita karena dia pun tidak ngerti karena dia sedang baru bertumbuh dalam usia yang 1, 2, 3 tahun. Atau sekali dua mungkin dia pukul gitu kan. Atau seperti salah satu anak saya yang dia tonjok leher uminya sehingga akhirnya uminya tidak bisa menelan dan sehingga menangis sejadi-jadinya. Tapi dan dia takut. Tapi si umi juga pada posisi tidak bisa marah. Kenapa yang melakukan? Nah, artinya komitmen ini kena aku faham. Bahwa anak ini sedang dalam proses pembentukan, maka aku tidak akan terkontaminasi, terkondisikan atau terhenti cuma kena kenakalan-kenakalan yang dia punya, atau berpuas diri ketika melihat pertumbuhan-pertumbuhan positif yang dia punya. Nah, ini butuh ilmu tadi. Nah, ini disodar, saya bilang. Kemudian di qalb, ini setan malaikat bisa masuk, cuma gantian. Kalau disodar, ini setan malaikat saling berebut. Kalau di sini setan masuk, malaikat masuk, setan keluar. Gitu. Jadi dia tengok kondisi di dalam. Kenapa? Ngapain setan masuk ke wilayah ini? Kalau saya melihat dengan pelajaran-pelajaran yang saya pelajari, setan itu ingin menutup cahaya yang keluar dari dalam. Apa cahaya yang dari dalam keluar? Cahaya hidayah, cahaya taufik dari Allah. Billahi taufik wal hidayah. Para ustaz sering kali mengingatkan kita itu, ya. Ketika dia mau keluar, ini dia sumbat supaya jangan masuk ke ruang hati sehingga hati tetap gelap. Kalau hati tetap gelap, tidak ada daya dorong yang keluar sehingga perilaku dia tidak akan bisa berubah baik. Maka setan begitu masuk, dia akan melakukan proses di mana mencegah jangan sampai hidayah yang datang dari Allah atau input positif yang datang dari luar itu melompat masuk ke ruang nurani. Ya, karena di dalam itu, ruang di dalam itu cuma bisa masuk malaikat. Tapi ada yang paling dalam, yang ada di dalam itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Itulah wilayah di mana kita tidak bisa memberontak terhadap kebenaran yang sudah Allah sampaikan kepada kita. Dan di ruang inilah digodok. Inilah puncak terdalam dari akar kalimatun thayyibah. Dia akan bersarang di situ. Sehingga ketika dia bersarang di situ, maka ketika jalinan-jalinan akar di dalam itu kuat, maka dia tidak akan tidak akan terganggu keluar. Seberat apapun kesulitan hidup yang dia hadapi, dia tidak akan mengalami gangguan dalam ketundukannya kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah mengakar di sana.
Apa yang membuat mengakar di sana? Sebuah kesadaran betapa aku butuh Tuhan dalam seluruh urusan hidupku. Betapa aku tidak bisa tidak lepas dari Dia. Ya, pada posisi seperti ini betapa aku, kalau saya pernah, mohon maaf saya hari ini banyak menceritakan pengalaman saya di rumah. Anak-anak saya pernah saya bawa ke satu rumah yang petak rumahnya tidak, saya kira ruang rumah itu cuma tidak lebih luas dari ruangan ini. Disitulah tempat tidur, disitulah semua. Tapi saya memperhatikan tidak ada satupun anak yang saya bawa itu yang lesu ketika sampai di situ, karena merasa ini tidak bisa jadi ruang bermain mereka. Ternyata rumah sekecil apapun bagi seorang anak nyaman adalah tempat bermain bagi dia. Dan dia tidak tertarik rumah itu harus rumah cantik, rumah besar. Malah dia menganggap unik kalau rumah itu kecil, apalagi ada bintang-bintangnya masuk dari atas atap. Ini banyak bintang, rupanya bukan bintang tapi bocoran-bocorannya begitu kan, sehingga kalau hujan bocor dan sebagainya. Artinya mereka bisa membuat semua suasana adalah suasana bahagia bagi mereka. Tapi ada satu yang tetap membuat mereka betah di situ. Ternyata bukan rumah itu. Ternyata bukan sesuatu yang dari dalam diri mereka, bahwa memang karakter anak-anak begitu. Tidak. Tapi apa yang membuat mereka nyaman, betah bermain, berapa jam pun di situ adalah adanya orang tua mereka bersama mereka di situ. Membuat nyaman mereka. Coba kalau orang tua mereka pergi, siapapun, sebaik apapun yang menyayang mereka, memberikan semua kebutuhan mereka, mungkin mereka akan terima dan mereka akan senang. Tapi begitu datang ingatan, dia mencari lagi mana orang tuanya. Artinya apa? Seperti itulah sebenarnya tingkat butuhnya kita kepada Allah. Seperti seorang anak yang sedang dalam masa pertumbuhan seperti itu, yang dia tidak bisa putus dari orang tuanya. Mungkin dua orang tuanya pasti cukup sempurna untuknya, tapi jika salah satu saja itu sudah cukup memadai sama mereka. Artinya di titik inilah, di titik loop seorang mukmin, di dalam hati terdalam seorang mukmin, itulah sebenarnya bersarang keyakinan itu yang membuat dia merasa nyaman di semua keadaan. Kenapa? Karena aku tahu Allah tidak meninggalkanku dalam keadaan apapun, bahkan ketika bersalah sekalipun. Ustaz, potensi manusia yang Allah berikan kan bukan hanya hati ya, bukan hanya sadar, lub dan qalb itu sendiri, tapi juga akal, di mana manusia kadang-kadang terpedaya juga dengan akal. Bagaimana cara kerja antara macam-macam hati tadi dengan akal yang Allah berikan? Ini kan kita sedang bicara membangun akidah. Iya, artinya ketika pengenalan. Bicara akal, kita bicara membangun rumah besar itu nanti. Dia di situ. Jadi hati merupakan juga hati, memang fondasi, tempat bersarangnya keyakinan ini nggak boleh berubah. Apa yang tidak boleh berubah? Maka alastu bi rabbikum, itu kan dibilang dalam surat Al-A'raf, maka mereka menjawab bala syahidna, kami bersaksi Tuhan, benar engkau Tuhan kami. Itu orang kafir ateis sekalipun dia tidak bisa tolak ini kesadaran bertuhan dalam dirinya. Terserah dia mau berargumentasi dengan argumen apapun. Tapi ada titik-titik terlemah, titik-titik ketidakpastian, titik-titik ketidakberdayaan yang pada waktu itu dia butuh Tuhan, walaupun dia mempersonifikasi Tuhan itu dalam segepok duit, dalam satu botol whisky, atau dalam sekian butir ekstasi, atau dalam satu benda yang berpanjangnya sekitar 9 inci itu. Ya, tahu apa? Rokok ya. Jadi kadang tidak sedikit orang yang kemudian menganggap merokok adalah sumber inspirasi baginya, sumber ketenangan baginya. Bukankah yang 9 inci atau berapa inci itu adalah benda yang sudah terposisikan sebagai sebahagian pekerjaan Tuhan dalam dirinya. Ya, artinya manusia tidak bisa memberontak dengan karakter ini, terlepas dari cara pencarian Tuhan itu yang mereka dapatkan dengan cara, atau Ibrahim alaihissalam di Quran diceritakan bagaimana Ibrahim menganggap bintang, menganggap matahari, menganggap bulan sebagai Tuhan, dan kemudian ketika proses itu terjadi maka tersertakanlah akalnya untuk kemudian melakukan analisa. Nah, sebenarnya proses penerimaan dari luar ke dalam atau dari dalam keluar, kalau dari dalam keluar itu hidayah yang datang dari Allah keluar, kalau dari luar ke dalam itu adalah proses pengetahuan atau ilmu yang masuk ke dalam. Ini yang sebenarnya membuat seorang mukmin begitu kuatnya tidak akan menanggalkan agamanya. Saya melihat ada artis yang ketika dia, ini kan sedang heboh-hebohnya hijabers ya, atau bagaimana berhijab, walaupun mereka ini juga semoga lebih dekat kepada para ulama sehingga mereka lebih tahu bagaimana berhijab yang terbaik yang dibenarkan secara syariat. Tapi tidak sedikit mereka yang untuk mengenakan pakaian itu harus melalui sebuah resiko. Misalnya
Saya tidak ada masalah kalau nanti kemudian saya harus terkurangi jadwal, kalau artis ya, jadwal syuting saya atau order saya nggak ada masalah. Yang penting saya merasa aman di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Artinya tetap saja ada proses yang dilaluinya untuk kemudian mewujud nyatakan itu semua. Karena bagaimanapun indahnya gunung yang kita tatap dari kejauhan, maka sebenarnya ketika seorang pendaki sudah berazam untuk harus sampai di puncak, itu kenikmatan yang luar biasa itu ya. Itu kenikmatan yang luar biasa, tapi tidak ada pendaki yang ketika dia mendaki gunung maka dia akan terus-menerus mendaki, tidak. Karena gunung yang didaki itu ternyata ada turun yang terus-menerus, turun yang kemudian setelah turun kemudian menyusuri lagi, baru kemudian naik lagi, kemudian berbelok lagi dan sebagainya. Betul. Karena persoalannya ternyata jalan menuju pendakian bukan jalan lurus seperti yang kita sangka. Betul. Justru berbelok-belok ya. Nah, tapi jalan menuju pendakian adalah jalan yang memiliki hambatan-hambatan, ujian-ujian dan segala-galanya yang bisa saja membuat kita terhenti dan merasa tidak sanggup lagi untuk bisa sampai ke puncak. Dan ini sangat tergantung dengan kekuatan tekad atau kekuatan keyakinan yang bersarang dalam hatinya. Ini masih nomor satu, ilmu. Begitu. Dan di awal tadi Evi ingin sekali apa yang di Quran itu diungkapkan, pengenalan dirinya, zatnya Tuhan ya. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, sehingga pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau mengejawantahkan syahadat kita ketika kita tidak mengenal siapa Allah, bagaimana Allah melakukan atau memperlakukan kita, apa yang Allah berikan kepada kita tidak tahu gitu Ustaz ya. Nanti kita lanjutkan kembali Ustaz. Dan pemirsa Mata Air yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini baru sedikit lagi yang bisa kita berikan pagi hari ini yang Pak Ustadz Latif Khan berikan kepada kita semuanya. Masih banyak hal yang bisa kita angkat dari pemaknaan bagaimana syarat diterimanya syahadat yang kita yang kita ucapkan. Baik, nanti besok insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Untuk itu kami harapkan Anda tetap menyaksikan Mata Air besok pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.